Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabar hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Hadir semua kan? Hadir? Oh, ada yang sakit? Ya, nanti kita doakan semoga yang sakit segera sembuh. Baik, sebelum kita mulai belajar pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Yuk kita berdoa dengan membaca surat Al-Fatihah. Yuk, bareng-bareng yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, baik. Kita pada pagi hari ini Bu Guru dan kalian semuanya akan melanjutkan materi tentang minggu yang lalu sudah belajar tentang Asmaul Husna yang As-Sami. Sekarang kita belajar Asmaul Husna tentang Al-Khabir. Masih ingat apa itu Asmaul Husna? Ya, bahwa Asmaul Husna itu adalah nama-nama indah bagi Allah Subhanahu wa taala. Sebelum dilanjutkan, Ibu bersama-sama tujuan kita untuk mempelajari materi ini adalah agar kalian setelah belajar ini dapat menerima bahwa Allah itu jelas adalah Allah itu yang maha teliti dan maha waspada. Dan kalian nanti tujuannya adalah agar kalian setelah mempelajari ini bisa mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Baik anak-anak semua, yuk kita bahas apa sih Al-Khabir itu. Ya, tadi sudah Ibu jelaskan bahwa Al-Khabir itu adalah artinya adalah Allah maha mengetahui dengan sangat mendalam. Allah adalah Tuhan yang maha mengetahui segala sesuatu yang ada baik di langit, di bumi, bahkan di hati kita pun kalau kita punya niat apapun Allah pasti mengetahui. Makanya jangan sampai salah niat. Walaupun di hati anak-anak niat nggak baik, pasti Allah maha tahu ya. Terus selanjutnya sudah sifat Allah dengan Al-Khabir, yaitu Allah mengetahui setiap apa yang kita perbuat. Contoh anak-anak misalkan lagi ini jalan sekolah nih, ada pohon mangga misalkan ya. Oh, dilihat-lihat nggak ada orang, kitanya mau mengambil mangga. Kita boleh ngambil nggak seperti itu? Kalau kita sudah mengimani Asmaul tentang Al-Khabir, pasti perbuatan itu tidak akan kita lakukan karena di mana-mana Allah itu ada, di mana-mana Allah itu maha teliti, maha waspada, maha mengetahui apa yang kita perbuat. Ya, anak-anak, yuk sebelum Ibu menjelaskan yang lebih jauh lagi, kita lihat, kita tonton berikut video ini. Silakan disimak. Allah melihat kita dimanapun. Di kota Baghdad, ada seorang ulama besar yang sangat terkenal. Beliau memiliki ilmu yang sangat luas, berhati mulia, dan selalu bersikap adil kepada siapapun. Banyak orang yang berebut untuk menjadi muridnya. Dia adalah Syekh Junaid Al-Baghdadi. Di antara semua muridnya, ada satu pemuda yang paling disayang. Begitulah anggapan para murid yang lainnya. Menurut mereka, guru terlalu sering menghabiskan waktu berdua dengan satu murid tersebut. Bahkan, guru seringkali berdialog dengannya. Satu hal yang tidak pernah dilakukan dengan murid lainnya. Suatu hari, para murid berkumpul di halaman belakang. Mereka membahas sikap guru yang tidak adil. Apakah kalian sadar jika guru terlalu memanjakan anak itu? Tanya satu murid. Benar sekali, setiap kali ada kajian ilmu, selalu anak itu yang mendapatkan pertanyaan lebih banyak. Seolah kita semua ini tidak mengerti apapun. Sahut murid yang lainnya. Dari obrolan kecil tersebut, lama-kelamaan tumbuhlah rasa iri di hati semua murid. Mereka memang tidak melakukan kekerasan secara langsung, tapi mereka mulai mengucilkannya. Seperti yang terjadi hari ini, satu murid terlambat datang ke acara kajian karena berita bohong. Murid-murid lainnya sengaja menyampaikan berita bohong bahwa jadwal kajiannya diundur. Maaf guru, saya terlambat karena salah mengingat jadwal. Kata si murid. Guru memandang muridnya itu dengan saksama.
Beliau berpikir, tidak mungkin murid yang begitu cemerlang bisa salah mengingat jadwal. Pasti ada sesuatu yang terjadi. Guru menghela nafas dan mempersilahkan muridnya untuk duduk. Hari berikutnya, guru sengaja mengumpulkan semua muridnya. Beliau berkata, Aku ingin mengajarkan suatu hal berharga kepada kalian semua. Pergilah ke pasar dan beli seekor ayam. Tugas kalian adalah menyembelih ayam itu di tempat yang tidak ketahuan sama sekali. Pastikan tidak ada yang melihat kalian. para murid membubarkan diri. Masing-masing dari mereka mengobrol dengan santai. Tugas dari guru kali ini sangat mudah ya. Siapapun juga bisa melakukan itu. Kata salah satu murid, dan murid lainnya yang mendengar hal itu pun ikut setuju. Sore harinya, semua murid berkumpul kembali. Masing-masing dari mereka membawa seekor ayam yang sudah disembelih. Wajah mereka sungguh ceria, merasa yakin jika mereka pasti lulus dari ujian ini. Guru memandang semua muridnya. Beliau kemudian memanggil satu orang murid dan memintanya maju. Aku melihat kamu sudah berhasil menyembelih ayam. Coba ceritakan, di mana dan bagaimana kamu menyembelihnya. Ucap guru. Murid yang ditunjuk maju dan berbicara dengan lantang. Saya membeli ayam ini di pasar, kemudian saya pulang, mengunci pintu rumah, dan saya menuju ke kamar. Pintu kamar juga saya kunci. Kemudian saya menutup semua tirai. Setelah memastikan tidak ada orang, saya menyembelih ayam ini. Guru menganggukkan kepala, kemudian meminta murid berikutnya untuk maju. Murid itu berkata, Saya pergi ke sebuah gua yang jauh di tengah hutan dan menyembelih ayam di sana. Saya pastikan tidak ada yang melihat. kemudian murid ketiga melaporkan kegiatannya. Saya pergi ke puncak bukit sendirian, dan saya menyembelih ayam di sana. Bukit itu sangat jauh, dan bahkan tidak pernah dijamah manusia. Jadi, saya sangat yakin tidak ada siapapun yang melihat. Guru berkata, Baiklah, kalian sudah melaksanakan perintahku. Sekarang, majulah engkau. Aku lihat ayammu masih hidup. Apakah kamu kesulitan menjalankan perintah yang begitu mudah? Bahkan, semua murid yang lain berhasil melaksanakannya dengan mudah. si murid maju dengan gugup. Ayam di pelukannya masih hidup dan berkokok dengan gaduh. Suaranya terbata-bata ketika dia bicara. Maaf guru. Saya gagal melaksanakan perintah guru. Saya tidak bisa mencari tempat yang tidak terlihat oleh siapapun. Ketika saya masuk kamar, Allah melihatku. Ketika aku pindah ke hutan yang jauh, Allah melihatku. Bahkan, ketika aku masuk ke gua, masuk ke almari atau semua tempat lainnya, Allah tetap melihatku. Guru tersenyum puas mendengar jawaban muridnya ini. Kemudian beliau berkata, Wahai murid-muridku, apakah sekarang kalian paham? Pastikan kalian selalu bertindak sesuai kebenaran. Iri adalah penyakit hati yang harus kalian buang jauh-jauh. Mulai sekarang, belajarlah dengan tekun. Guru sungguh bijaksana. Dengan satu perintah darinya itu, beliau berhasil menyadarkan muridnya bahwa apa yang kita sangka belum tentu benar. Dan ketika kita merasa lebih tinggi, selalu ada orang yang lebih tinggi lagi. Dan tidak ada di dunia ini yang luput dari pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sekarang apa sih manfaat meneladani sifat Al-Khabir? Manfaatnya banyak sekali anak-anak semua. Yang pertama, terutama dalam kehidupan sehari-hari, anak-anak selalu akan berperilaku jujur dalam perbuatan. Contoh, kita lagi ulangan nih, sementara ada kesempatan untuk mencontek. Karena kita sudah beriman kepada Al-Khabir, jadi kita urungkan. Allah pasti maha tahu, jadi tidak jadi ya. Jadi kalau kita sudah ini manfaatnya biasanya selalu jujur dalam melaksanakan tugas kita dalam perbuatan sehari-hari. Yang kedua, selalu berniat kebaikan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita tidak mungkin ya, harus saling mengingatkan teman-teman semua ya. Kalau ada teman kalian yang mau nyontek, kasih tahu jangan nyontek, itu tidak baik. Allah maha mengetahui, maha teliti. Yang ketiga, menumbuhkan rasa percaya diri. Kita kalau sudah beriman kepada Al-Khabir, akan menumbuhkan rasa percaya diri terhadap kita sendiri. Yang keempat, akan selalu berhati-hati dalam setiap langkah. Kita tidak sembarangan, tidak menghina, tidak mencuri, tidak bullying kepada teman-teman kita semuanya ya. Itu insya Allah manfaat dalam meneladani sifat Al-Khabir. Berikutnya, contohnya apa sih Bu? Contoh kita di dalam mengimani sifat Al-Khabir dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama contohnya, Allah mengetahui segala sesuatu yang kita butuhkan. Ya, kita contohnya gini, ya Allah berdoa, semoga saya lulus ujian, semoga orang tua saya diberikan keberkahan rizki, ya, semoga kita itu selalu rukun dari kelas ini, tidak ada yang main-main buling-bulingan ya. Itu jadi Allah mengerti segala sesuatu yang kita butuhkan.
Terus Allah juga sudah menakar kadar kita sesuai dengan kebutuhan. Contoh, jangan sampai nih kita dikasih uang jajan 5.000, pengen jajannya yang 50.000. Itu pun nggak boleh seperti itu ya. Yang kedua contohnya, Allah mengetahui semua apa yang tersembunyi dalam hati. Tugas kita itu berusaha, berdoa, tapi tetap yang menentukan semuanya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, baik, sudah semuanya pahamnya. Jadi kesimpulan dari materi untuk pelajaran hari ini yaitu bahwa Al-Khabir artinya yang maha mengetahui dengan sangat mendalam. Yang kedua, Allah mengetahui segala hal, baik yang terlihat maupun yang tersembunyi. Selanjutnya lagi yang ketiga, kesimpulannya kita diajarkan untuk selalu jujur dalam berbuat baik karena Allah selalu melihat segala tingkah laku kita. Ya, mungkin itu saja untuk materi pada pagi hari ini. Semoga kalian dapat mengambil manfaat yang sudah dipelajari. Ya nak ya, mau manfaatnya harus ada di dalam diri kita. Kita mau berlatih bahwa kita itu bisa untuk berbuat baik. Sampai jumpa nanti di minggu depan dengan materi masih Asmaul Husna tentang Al-Alim. Ya nak ya, sampai jumpa. Ibu akhiri sebelumnya mohon maaf apabila ada kata ibu yang kurang berkenan. Sampai jumpa dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.